AHY tuding koalisi Anies dijegal, Luhut sebut kampungan itu. Maju hanya si A, lawan si B, kemudian yang tidak diinginkan oleh penguasa, kalau bisa jangan terjadi, rasanya ya nggak sehat. Demokrasi kita membutuhkan alternatif, politik kita membutuhkan alternatif, masyarakat juga membutuhkan alternatif. Nah, ketika kita mendengarkan dari berbagai kalangan, harapan akan perubahan, tentu juga satu paket dengan itu berharap adanya tokoh-tokoh alternatif. Nah, disinilah kita sedang berikhtiar. Jadi kami tidak ingin terlalu jauh berspekulasi di sana, tetapi kami mengingatkan karena memang indikasinya ada dan kita semua tahu itu. Jadi saya menghormati kalau beliau menyampaikan seperti itu, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan. Begitu. Pak Luhut sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau supaya dicegal partainya, tidak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya itu refleksi daripada keanuan kamu. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Tidak betul itu. Mau jegal apain? Mau jegal. Untuk apa juga dijegal? Pak Luhut itu adalah senior saya menghormati, beliau punya pandangan seperti itu. Yang jelas, saya sendiri juga terus berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk juga masyarakat yang ingin perubahan. Dan kita tahu juga ada upaya-upaya memang tidak ingin koalisi perubahan ini terjadi. Jadi kita hanya menyampaikan, kita tahu bahwa politiknya seperti ini, tapi kita hanya menyampaikan agar itu tidak terjadi. Ini bagian dari proses pendewasaan politik dan demokrasi di Indonesia. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Bukan cawe-cawe, ini diskusi aja kok cawe-cawe. Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menyebut ada upaya menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai pernyataan kampungan. Luhut mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menjegal calon tertentu supaya tidak bisa berlaga di pemilihan presiden 2024 karena Jokowi adalah seorang yang demokratis. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Nggak betul sama sekali. Saya jamin kalau itu, saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya, kata Luhut dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis 20 Juli. Tudingan penjegalan itu disampaikan AHY terkait upaya Kepala Staf Presiden Muldoko yang ingin merebut Partai Demokrat lewat peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung.
Luhut pun heran mengapa Jokowi terus dicurigai ingin menjegal pencalonan Anies sebagai presiden. Ia yakin bahwa Jokowi tidak ikut campur dalam upaya Muldoko merebut Demokrat. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Mau dijegal partainya, nggak ada itu sama sekali, kata Luhut. Luhut justru menuding balik bahwa AHY punya potensi menjegal orang lain apabila memiliki jabatan kelak. Kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, yaitu refleksi, ujar dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menduga PK terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Muldoko untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Sebab menurut dia, dengan upaya itu Muldoko terus mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. PK ini tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan, ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta 3 April 2023. AHY mengungkapkan dugaan itu diperkuat dengan waktu pengajuan PK kubu Muldoko CS mengajukan upaya PK tersebut ke MA pada 3 Maret 2023. Sehari sebelumnya, 2 Maret 2023, Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies sebagai capres. Ia menuding langkah Muldoko juga ditujukan untuk mengganggu soliditas KPP. Salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini, ucap dia. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi, menilai kritik tajam Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari upaya meningkatkan elektabilitas jelang pemilu presiden 2024. Memang, AHY tengah membutuhkan elektoral yang tinggi mengingat dirinya berkeinginan jadi bakal calon wakil presiden, pendamping bakal calon presiden, Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Serangan-serangan AHY terhadap pemerintahan Jokowi tidak lebih dari upaya AHY untuk meningkatkan elektabilitas dirinya yang ngebet menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, kata Ari kepada Kompas.com Minggu 17 Juli. Oleh karena itu, Anies tak kunjung mengumumkan nama cawapres. Kata Ari, AHY memperbesar frekuensi serangan terhadap rezim Jokowi yang merepresentasikan kekuatan dua pilar kubu capres calon rival Anies, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ari mengatakan AHY sadar bahwa dirinya harus mengerahkan segala sumber daya untuk meningkatkan elektabilitas, termasuk mengkritik pemerintah lewat pidatonya yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi swasta. Upaya pendekatan terhadap Anies juga terus dilakukan, misalnya menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di tanah air sepulang ibadah haji beberapa waktu lalu. Contoh lainnya memasang spanduk dan baliho di sudut-sudut jalan yang memperlihatkan duet kepemimpinan Anies AHY, meski hal itu belum direstui Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai sesama anggota Koalisi Perubahan.